Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa asatizi asatizina nafa'anallahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila ruhi hususan al mu'alif hadzal kitab Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi wal-Alim Al-Syekh Al-Fadil Salim Ibn Sumair Al-Hadrami anallaha yatagosyahum birrahmah wal maghfirah wa nafa'ana bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina Muhammadin sayyidi kulli muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalati iqtidaan bil kitabil azizi fi ibtidaihi biha ay fil lauhil mahfuzi au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para penyimak setia acara kajian online yang diadakan oleh pengurus Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Kita berjumpa lagi dalam kajian rutin, tentunya setiap Senin malam Selasa. InsyaAllah kita akan melanjutkan bahasan kita, materi kita pada malam Selasa yang lalu. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersua dan berjumpa kembali pada acara pengajian kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan berkah dan kita bisa mengambil manfaat daripada kitab tersebut. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah
kepada Nabi Agung, Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masih seputar muqaddimah, di mana di dalam kitab ini sebagaimana disampaikan, sedikit mereview daripada bahasan yang lalu, disampaikan oleh Asy-Syaikh An-Nawawi, ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalah. Kenapa musannif atau pengarang kitab ini mengawali kitabnya dengan kalimat basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillah itu istilah terkenalnya, sebutannya adalah basmalah. Kalau subhanallah sebutannya tasbih. Kalau Allahu Akbar sebutannya takbir. Jadi ada istilah-istilahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, istilah masyhurnya adalah basmalah. Itu karena iqtidaan bil kitabil aziz. Karena mengikuti kitab yang agung dan mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Bibtidaihi biha, di dalam memulai kitab tersebut dengan basmalah, ay fil lauhil mahfud, yaitu Al-Quran yang berada di lauhil mahfud. Itu yang berada di lauhil mahfud diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dikatakan oleh para ulama. Au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf, atau setelah dikumpulkannya dan ditertibkannya menjadi satu mushaf. Karena dulu di zaman Rasulullah itu Al-Quran itu belum berbentuk mushaf, belum berbentuk kitab suci. Masih ada yang di kulit-kulit, di daun-daun, ya. Bahkan ada yang ditulis di tulang-tulang. Kemudian dikumpulkanlah, ditertibkanlah. Nah, setelah dikumpul, ditertib, sebagaimana mushaf yang kita baca, itu diawali dengan bismillah, ya. Surah pertama Al-Fatihah diawali dengan bismillah. Begitu juga ketika mengawali surah-surah yang lain, itu diawali dengan bismillah, ya. Wa amma ma ruwiya anna awwala ma katabahul qalam anna tawabu wa ana atubu ala man taba. Adapun apa yang diriwayatkan, jadi ada sebuah riwayat, ya, yang mengatakan bahwa awal sesuatu yang ditulis oleh qalam, ya, di lauhil mahfud itu adalah yaitu ayat ana tawabu wa ana atubu ala man taba. Sesungguhnya aku adalah maha penerima taubat, dan aku menerima taubat kepada orang yang bertaubat. Jadi ada tulisan kalimat anna tawabu wa ana atubu ala man taba. Fahuwa pisakil arsh. Nah, tulisan itu adalah di dalam tiangnya arash. Karena arash itu ada tiang penyangganya. Nah, di tiang penyangganya itu tertulis ayat anna tawabu wa ana atubu ala man taba. Jadi tulisannya itu, ayatnya itu gitu kan. Nah, maksudnya yang diriwayatkan dari apa yang tertulis dengan kalimat ana tawabu wa ana atubu ala man taba, itu tertulisnya bukan di arasnya tetapi di tiangnya aras, begitu, ya. Kemudian wamtisalan wa ito'atan, mengawali dengan bismillah itu karena
melaksanakan, mentaati li amrihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi, dalam sabdanya, awwaluma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesuatu yang pertama dituliskan oleh kolam itu adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka kata beliau Nabi, wa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Maka apabila kalian menulis sesuatu kitab, nah kita menulis ya di buku kita, itu bagusnya diawali dulu tulisan kita itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka karena itu para ulama, khususnya pengarang kitab ini, ketika mengarang kitabnya, menulis karyanya ini, tidak lupa karena sabda Nabi tadi, ditulis dulu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahya miftahu kulli kitabin unzila. Dan bismillah itu adalah pembuka tiap-tiap kitab yang diturunkan. Jadi ketika Allah menurunkan kitab, itu pasti diawali dulu dengan menyebut nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah menurunkan kitab, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah menurunkan kitabnya, kitab sucinya, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari setiap Allah menurunkan kitab sucinya, selalu diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Walamma nazala ala Jibril biha. Nah, ketika Allah menurunkannya kepada Jibril dengan bismillah tadi, a'adaha salasan, maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu mengulang-ulangnya 3 kali. Ternyata malaikat Jibril sebelum menyampaikan wahyu Allah, ya, disampaikan kepada para nabi, para rasul, itu diawali dengan bismillah. Bahkan malaikat Jibril sampai mengulang kalimat bismillahirrahmanirrahim itu sampai 3 kali. Wa qala hiya laka wali ummatika pamurhum. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ini bagimu dan bagi umatmu, maka kamu harus memerintahkan kepada mereka. Jadi ternyata membaca bismillahirrahmanirrahim itu perintah Allah, yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya, jangan lupa ketika kita memulai sesuatu perkara, sesuatu urusan, khususnya mengarang, ya, suatu karangan, atau kita menulis karya kita atau tulisan kita, menulis di buku kita, jangan lupa juga kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Gitu, ya. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuha faqra'uha. Di dalam satu riwayat dijelaskan apabila kamu menulis suatu tulisan, maka apa? Maka tulislah di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu menulisnya, maka kamu juga membacanya. Jadi bukan hanya menulisnya saja, tulis, tapi juga sambil menulis itu dibaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi tangannya menulis, lidahnya membaca, begitu perintahnya, ya. Kemudian waruya anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah, wala syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin
al-ityanu bil basmalati siwa baro'ah. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah memerintahkan kamu harus berakhlak sebagaimana akhlak Allah. Tidak ada keraguan-raguan lagi. Sesungguhnya kebiasaan Allah, adat Allah, apabila memulai setiap surat itu mendatangkan dengan kalimat bismillah. Jadi tiap surat diawali dengan bismillah, tiap surat diawali dengan bismillah, kecuali surah Baro'ah, surah At-Taubah, maka di situ tidak dianjurkan kita membaca basmalah, ya. Bahkan menurut para ulama kita makruh. Jadi lebih baik tidak baca bismillah kalau kita baca surah At-Taubah itu daripada baca bismillah, ya. Jadi dihukumi makruh oleh para ulama. Panahnu ma'muru nabi, maka kami diperintah untuk apa? Untuk mengawali semua itu, ya, sebagaimana akhlak Allah, maka mengawali pekerjaan-pekerjaan yang baik itu dengan menulis bismillah, juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua, wa amalan bihadisi Abi Dawud wa ghairihi. Selanjutnya beralasan dengan mengamalkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Bagaimana bunyi hadisnya? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Jadi ada sebuah hadis, setiap perkara yang baik tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar au aqta au ajdam. Maka disebutnya pekerjaan itu abtar, au aqta atau aqta, au ajdam atau ajdam. Apa pengertian daripada abtar, aqta, ajdam? Nah, nanti ada penafsirannya atau pengertiannya, ya. Nanti penjelasannya ada. Wal balu asyaraf wal azamah. Ya. Yang disebut bal tadi di dalam hadis kullu amrin zibalin. Nah, yang dimaksud bal itu adalah jadi pekerjaan-pekerjaan yang mulia, asyaraf. Pekerjaan yang mulia, yang pekerjaan yang agung, ya. Awil halu wa sya'nu alladhi yuhtamu bihi syar'an, atau sebuah pekerjaan, keadaan yang dimana itu sangat dianggap penting menurut syara. Seperti kita mengaji gitu kan, ya. Makanya tadi sebelum mengaji saya bismillah baru tawasul gitu kan, ya. Nah, ini kan dianggap yuhtamu bihi syar'an, dianggap penting menurut syara gitu kan. Nah, itu pemahamannya begitu. Wa makna ihtimam bihi, ya. Makna ihtimam itu adalah talabuhu au ibahatuhu, ya, yaitu adalah mencarinya atau juga keharusannya, ya, keharusannya atau juga sesuatu yang ibahah, ya, yang mubah. Misalnya yang ihtimam itu seperti tolabul ilmi, mencari ilmu, ya. Atau misalnya kita mau ke masjid, ya, ke masjid. Nah, itu sesuatu yang dianggap penting, mau berjamaah, bismillahirrahmanirrahim, mau mengaji, bismillahirrahmanirrahim, mau baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Atau sesuatu yang mubah, ya, mubah pada asalnya hukumnya mubah. Misalnya makan, pada asalnya kan hukumnya mubah itu, ya. Nah, kemudian awali dengan bismillah, begitu kan, sehingga menjadi baik gitu kan.
Lakin latut labul basmalah ala muhkiratil umur. Kakan si Zabalin. Tapi tidak diperintah, tidak disupri, tidak dianjurkan baca basmalah pekerjaan-pekerjaan hina. Seperti kita sapu-sapu sampah. Gitu kan ya. Ada misalnya orang sapu-sapu buang sampah, datang ke tempat sampah, bak sampah, bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya. Nah, itu tidak dianjurkan. Ya. Tidak dianjurkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wala tutlabu li zikril mahdi katahlil, dan juga tidak dianjurkan untuk zikir yang mahdi seperti tahlil. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu tidak bismillah begitu kan ya. Karena tahlil juga sudah zikir. Bismillah zikir begitu kan. Jadi tidak dianjurkan lagi kita membaca bismillah dengan tahlil itu, dengan zikir yang mahdi itu. Atau seperti kita mau azan. Ya, mau azan itu tidak dianjurkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, begitu kan? Tidak dianjurkan. Kemudian wapi qaulihi fihi as-sababiyah ala qiyasi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kalimat tadi, di dalam kitab di dalam hadis itu, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi, setiap sesuatu yang mempunyai kebaikan atau suatu pekerjaan yang baik gitu, dianggap penting menurut syara, tidak diawali di dalamnya dengan bismillah. Nah, itu termasuk itu sababiyah, ya, sababiyah. Sebagaimana dikiaskan sebuah hadis, ada sebuah hadis sabda Nabi, dakholat imro'atun annaro fi hirrotin. Masuk seorang wanita ke dalam neraka disebabkan kucing. Bisa babiha, yaitu penjelasannya karena disebabkan kucing, habasatha, yang ia memenjarakannya, ya, mengurungnya. Wahya imro'atun min bani Israel, yaitu seorang perempuan dari kalangan Bani Israel. Jadi dahulu ada seorang perempuan dari Bani Israel, mungkin saking dongkolnya sama kucing, kucingnya disekap, ya, di sebuah kamar, ditutup, dan dikasih makan, dan dikasih minum. Akhirnya kucing itu mati dalam keadaan kelaparan. Nah, kemudian disabdakan oleh Rasulullah, masuklah seorang perempuan ke dalam neraka karena sebab kucing itu, gitu kan, sebab kucing. Nah, tadi juga pihi dalam hadis tadi itu sababiyah. Jadi dengan sebabnya basmalah, kalau tidak dibaca bismillah, maka dengan sebab tidak dibaca bismillah itu pekerjaannya abtar, akto, ajdam, ya. Apa yang disebut abtar itu? Nah, baru dijelaskan di sini. Wal abtaru maktu'u zanbi. Yang disebut abtar itu adalah putus ekornya, gitu kan? Misalnya kucing nggak ada ekornya, kan tidak pantaslah sempurna biasa ada ekornya. Kita nih mau menyembelih sapi, ya, sapi nggak ada ekornya, gitu kan, hilang ekornya, maka itu bisa dianggap tidak sah. Hewan yang biasa ada ekornya ternyata diputus ekornya, dipatahkan ekornya. Satu pekerjaan kalau nggak pakai bismillah itu seperti orang yang putus ekornya, tidak sempurna, gitu kan? Tidak sempurna, sebagai hewan itu tidak sempurna, begitu. Wal akto man kutiat atau kotoat yadahu, yaitu orang yang putus tangannya, itu namanya akto. Kita manusia ada tangan, ya, kemudian tangannya
hilang dua-duanya, au ihdahuma atau salah satunya. Kita kalau lihat orang kemudian tidak ada tangannya, kan tidak sempurna melihat manusia itu. Karena manusia itu biasanya ada tangannya dua, ini tangannya satu. Apalagi memang tangannya tidak ada dua-duanya. Nah, pekerjaan kalau tidak diawali dengan bismillah itu ibaratnya hewan, atau kalau diibaratkan manusia, ya, tidak ada tangannya. Berarti apa? Berarti tidak sempurna bentuknya sebagai manusia karena tangannya hilang, tangannya putus. Begitu. Kemudian wal ajdam bizali almu jamati al-maqtu'ul yad. Nah, bisa juga ajdam itu diartikan orang yang putus tangannya, atau wakila azahib al-anamil, orang yang hilang anamil, jari-jarinya. Gitu kan. Kena penyakit sampai rusak, hilang, putus jari-jarinya, itu namanya dalam bahasa Arab itu ajdam. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya sebelum membahas alhamdulillah, ini perlu disampaikan juga di dalam kitab Kasyifatus Saja ini perbedaan di antara para ulama. Ya. Itu waktu lifa diikhtilafkan. Nah, ini terjadi kontradiksi para ulama ini. Ya. Fil basmalah, dalam kalimat bismillah itu, hal hiya ayatun minal fatihah au min kulli suratin. Apakah bismillah itu ayat dari Fatihah atau dari tiap-tiap surat? Nah, fa ingda Malik, maka menurut Imam Malik rahimahullah, ya, annaha laisat ayatun minal Fatihah wala min kulli suratin. Sesungguhnya bismillah itu bukan ayat dari Fatihah, bukan juga ayat dari tiap surat. Nah, ini dalam mazhab Imam Maliki, ya. Nah, jadi begitu. Wa inda Abdillahi ibnil Mubarak. Nah, sedangkan menurut Imam Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak, annaha ayatun min kulli suratin. Ternyata bismillah itu merupakan ayat dari tiap-tiap surat. Jadi bismillah ayat dari Fatihah, bismillah ayat dari surah Al-Baqarah, bismillah ayat dari surah Ali Imran, bismillah ayat dari surah An-Nisa, dan seterusnya. Pokoknya tiap-tiap surat itu bismillah itu termasuk ayat pertama. Itu pendapat Imam Abdullah ibnul Mubarak. Kemudian wa inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, annaha ayatun minal Fatihah. Tuh. Yaitu merupakan ayat daripada Fatihah, ya. Walam yakhtalifu fiha, dan tidak ikhtilaf, tidak terjadi kontradiksi di kalangan para ulama, bin namli, dalam surah An-Naml, fi addiha minal Quran, di dalam menghitung. Jadi semua para ulama, ya, mengakui bahwa bismillah ini termasuk salah satu ayat dari surah An-Naml. Ayat berapa? Ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu disepakatin oleh para ulama. Jadi tidak terjadi perbedaan di antara para ulama bahwa bismillah itu merupakan bagian daripada surah An-Naml ayat 30. Baik, sedikit lagi. Wa min khawasiha, dan dari sebagian khususiat atau keistimewaan bismillah itu, idza talaha syahsun ingdan naum ihda wa isyrina marrotan amana tilka lailah minasyaiton. Dari sebagian, apabila seseorang membacanya ketika tidur, sebelum tidur nih baca dulu. Berapa kali? Ihda wa isyrina marrah, 21 kali. Maka amina, maka amina, atau dimajulkan umina, bisa diamankan.
atau amina, maka dia akan aman. Ya, orang itu tilka lailah, di malam itu minasyaiton, daripada syaiton. Dan kemudian juga dia akan aman. Apanya? Baituhu, yaitu rumahnya, minasirqoh, dari kemalingan. Kemudian wa umina, dan dia akan diselamatkan, diamankan oleh Allah, min mautil faj'ah, dari mati mendadak. Jadi bagus tuh kita amalkan bismillah 21 kali sebelum tidur. Akan dijaga dari kemalingan, ya. Kemudian kita akan dijaga daripada bisikan, gangguan syaitan, ya. Kemudian juga kita akan dijaga, dipelihara dari mati mendadak, dan juga yang lainnya, minal balaya, dari bencana-bencana. Ini sebagaimana dikatakan apadahu Ahmad As-Sawi, Imam Ahmad As-Sawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir As-Sawi. Nah, oleh sebab itu di zaman COVID-19 ini bagus tuh supaya kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Begitu semua para jamaah, demikianlah. Ini belum ke hamdalah. Mudah-mudahan minggu berikutnya mudah-mudahan kita akan menyambung dengan hamdalah. Kalau bismillah itu ibtidah hakiki, nanti hamdalah itu ibtidah idhofi. Apa pengertian ibtidah hakiki? Apa pengertian ibtidah idhofi? Nantikan episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqa amanah. Allahumma tahassana bi dzil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayyul ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal bala hadzal waba wa qina syarrad da wa najina min at-ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldana Indonesia baladan amina, baladan thayyiba, baladan mubaraka, warzuq ahlahu rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka, wadfa'anhul gula wal bala wal waba wat ta'un wal fahsya wal munkar wasyuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.